Su Yanxi yang merasa khawatir langsung mengirim pesan ke Xiang Yuan. Namun saat itu Xiang Yuan terlalu fokus dengan Huang Qiming dan membuatnya tidak tahu. Yin Yin diam-diam merekam video obrolan saat membicarakan Su Yanxi langsung mengirimkan video itu ke Su Yanxi. Su Yanxi yang sudah berada di depan membuka ponsel dan langsung melihat video yang dikirim Yin Yin dan menunggunya di sana. Xiang Yuan keluar dengan Huang Qiming dan berjanji menambah pesanan 50% kalau produk memenuhi persyaratan kinerja dan Huang Qiming langsung pergi. Su Yanxi yang melihatnya dari dalam mobil mengiriminya pesan lagi namun Xiang Yuan hanya membacanya saja. Keesokan harinya di tempat kerja, Xiang Yuan bertanya kenapa Su Yanxi tidak ada dan Zhang Jun memberitahunya kalau Yin Yin memanggilnya karena video. Kemudian Xiang Yuan teringat saat menguping di toilet dan membuatnya tersenyum dan di saat Su Yanxi datang, Xiang Yuan langsung menyelinap masuk ke ruangannya. Su Yanxi yang melihatnya bertanya ada apa dan Xiang Yuan ingin melihat video pendek dan berpikir video itu tentang Yin Yin bersama Su Yanxi. Su Yanxi bertanya apa benar ingin melihatnya dan memberinya video kemarin yang direkam Yin Yin. Melihat itu Xiang Yuan langsung memberikan ponselnya kembali ke Su Yanxi dan langsung mengalihkan pembicaraan kalau sudah sepakat dengan Huang Qiming dengan menambah pesanan 50% kalau kita menemukan chip yang sesuai dengan permintaannya. Menurut Su Yanxi, chip yang memenuhi persyaratan adalah chip Fengyu namun Fengyu dan Huang Qiming membangun kerja sama jangka panjang. Xiang Yuan tidak percaya tidak ada yang bisa menggantikannya dan Su Yanxi menyuruhnya jangan buang-buang waktu dan jika ada waktu lebih baik memikirkan pekerjaan yang cocok buat diri sendiri. Xiang Yuan merasa kesal dan keluar dari ruangan Xiang Yuan, kemudian dia membuat data dan kembali lagi ke ruangannya untuk meminta tanda tangan, dan saat Su Yanxi selesai menandatanginya, Dian keminta untuk mengirimkan semua datanya dan juga memberitahu ke semuanya untuk lembur. Mendengar itu Xiang Yuan langsung tersenyum. 就知道你肯定喜。加班。晚上我请客吃宵夜呀！加班了，加班了，加班了！ Keesokan harinya Su Yanxi mengajak Xiang Yuan bertemu dengan seseorang direktur Departemen Riset dan Pengembangan Xing Heng yang bernama Liang Liang. Su Yanxi memohon sesuatu dan memberitahu permasalahannya kalau modul pemrosesan sinyal sendiri di Mingqiong mengalami kendala dan harus menemukan suku cadang yang memenuhi standar dalam 3 hari tetapi anggaran tidak cukup. Kemudian Su Yanxi menunjukkan sebuah gambar di laptopnya dan menemukan ide baru kalau membuat beberapa peningkatan pada sistem, dan jika menggunakan chip yang ada chipnya, tidak hanya mengurangi volume dan konsumsi daya kita, namun juga satu-satunya yang ada di pasaran saat ini. Saat melihatnya Direktur Liang langsung tertarik dan mengatakan hebat sekali. Su Yanxi meminta Direktur Liang pergi langsung ke produsen suku cadang untuk membicarakan penambahan pesanan darurat. Direktur Liang akan membantunya dan menyuruh Su Yanxi bagaimana melaksanakannya dan ingin melihatnya. Xiang Yuan kembali ke kantor dengan membawa makanan ke mereka yang sudah lembur sama Pi malam dan mereka sangat senang dan menikmatinya bersama. Setelah selesai makan Gao Leng memberitahu Xiang Yuan kalau wajahnya sedikit lesu dan Xiang Yuan langsung bercermin dan pergi ke toilet. Su Yanxi datang dan melihat di kursi Xiang Yuan tidak ada, kemudian mereka semua terkejut melihat Xiang Yuan yang kembali dari toilet sudah glowing. Xiang Yuan tersenyum dengan memandangi Su Yanxi. Ternyata Xiang Yuan saat di toilet memakai bedak MS Glow dan membuatnya menjadi glowing. Kemudian Su Yanxi menerangkan kepada semuanya di papan apa yang akan direncanakan selanjutnya. Mereka semua terlihat senang. Su Yanxi mengatakan ke semuanya kalau sudah bekerja sangat keras dan menyuruhnya pulang dan Xiang Yuan mengajak mereka selfie dan memberitahu direktur kalau besok pagi bisa beristirahat dengan tenang. 大家辛苦了，早点睡。明天早上好好睡一觉。已经跟永彪打过招呼了。Melihat Su Yanxi masih ada di ruangannya, Xiang Yuan masuk dan memberikan minuman kepadanya, dan saat itu tiba-tiba tangan Su Yanxi mendekat ke wajahnya. Xiang Yuan bingung dan hanya terdiam.
Su Yanxi mengambil ada sesuatu di matanya dan membuat Xiang Yuan sedikit malu karena merias dengan tergesa-gesa. Keesokan harinya Xiang Yuan terkejut karena melihat tagihan dan juga saldonya menipis. Kemudian dengan terpaksa Xiang Yuan memotret tas kesayangannya dan menjualnya secara online di Shopee. Kemudian dia mendapat notifikasi ada orang yang tertarik dan ingin menemuinya secara langsung. Dan ternyata yang membelinya adalah Yin Yin. Xiang Yuan hanya tersenyum dan Yin Yin mengatakan kalau sebenarnya tidak pernah membeli barang bekas dan jangan memberitahunya ke orang lain dan Xiang Yuan bilang akan menjaga rahasia ini. 大姐相信。行。 Yin Yin langsung memamerkannya ke teman-temannya dan bilang hanya bisa dibeli oleh orang VIP super. Xiang Yuan yang mendengarnya hanya menghela nafas. 超级限量，连有钱都买不。 Xiang Yuan melihat lomba inovasi yang dia unggah di grup namun langsung dihapus. Xiang Yuan langsung masuk ke ruangannya dan memberikannya kopi. Xiang Yuan ingin ikut lomba inovasi itu atas nama perusahaan dan mengajak Su Yanxi dengan menggodanya kalau pasti bisa memenangkannya dengan menarik bajunya. Su Yanxi langsung teringat kata-kata Direktur Liang yang menyebut perusahaannya yang bermasalah dan mungkin tahun depan Bailin akan ditutup dan keluar dari pasar navigasi. Su Yanxi langsung menolaknya dan membuat Xiang Yuan kesal dan mengambil kopinya kembali. Kemudian rekan kerjanya ingin bertanya sesuatu tentang Xiang Yuan ke Su Yanxi bagaimana kepribadiannya dan semua aspek saat di sekolah dan apakah pernah menyukainya dulu. Su Yanxi hanya bilang kalau kalian membosankan. Mereka juga bilang bagaimana kondisi keluarganya karena mau pinjam uang 200 yuan ke Gao Leng dan juga ke kakak Su namun saat kakak Su mau meminjaminya, Xiang Yuan bilang tidak memerlukannya lagi dan membuat mereka bilang kalau wanita sulit dipahami. Su Yanxi bertanya-tanya apakah Xiang Yuan semiskin itu. Su Yanxi kemudian mengajak Xiang Yuan ke suatu tempat dan Xiang Yuan langsung berlari mengikutinya. Ternyata Su Yanxi mengajaknya bertemu dengan Wang Qinyi untuk ikut lomba inovasi. Xiang Yuan yang tahu kalau Su Yanxi tidak ingin ikut terkejut karena sebelumnya sudah menolaknya. Wang Qinyi juga heran karena pernah bilang kalau sudah tidak ingin berpartisipasi lagi. Kemudian Su Yanxi memberitahu mulai minggu depan untuk diskusikan proposal bersama untuk persiapan. Kemudian saat pulang Su Yanxi memberitahu kalau orang-orang kantor jangan sampai tahu. Xiang Yuan bertanya kenapa tiba-tiba ingin ikut lomba dan Su Yanxi langsung bilang kalau yang kau inginkan sudah dikabulkan. Jam 8 ingin makan kue, jam 9 tidak termasuk kue. Sampai angkatan berikutnya, mungkin tidak ingin ikut lagi. Xiang Yuan tersenyum dan mengatakan kalau kau bisa membaca pikiran orang. Namun Xiang Yuan teringat saat di sekolah, waktu itu saat dia lapar di kelas, Su Yanxi mengiriminya kue, dan tidak ada nama di dalamnya. Namun setelah melihatnya, kue itu kue jam 8 dan sekarang jam 9 jadi tidak mau memakannya dan memberikannya ke temannya. 先生，Mengingat itu, Xiang Yuan tahu kalau kue itu adalah pemberian Su Yanxi dan bertanya kenapa tidak memberinya nama. Xiang Yuan ingin wawancara Su Yanxi kenapa memberinya kue. Xiang Yuan bertanya tentang apa yang dipikirkan saat memberikan kue kepadanya, kemudian Su Yanxi menghentikan mobilnya dan memberitahunya kalau dirinya seperti itu saat itu dengan menunjukkan anjing yang sedang makan di jalan. Mendengar itu Xiang Yuan kesal. Keesokan harinya saat di kantor Xiang Yuan saling membalas pesan membahas lomba inovasi dengan Su Yanxi, namun tiba-tiba Qin Qin ada di belakang Xiang Yuan dan membuat dia terkejut menutupi monitor dengan buku. Hingga malam akhirnya Xiang Yuan ke ruangan Su Yanxi dan bilang sudah tidak tahan bersembunyi terus dari mereka seperti orang selingkuh. Su Yanxi lalu bilang kalau selingkuh lebih melelahkan. Mendengar itu Xiang Yuan mengatakan kalau Su Yanxi berpengalaman tentang ini dan mengira orang yang serius dan bertanya seberapa banyak hal yang tidak pantas yang telah dilakukan di belakang. Xiang Yuan kemudian mengeluh kalau tidak bisa tinggal di perusahaan terus selarut ini lagi dan kalau ketahuan orang perusahaan, berpartisipasi atas nama Lao Qing akan ada masalah. Kemudian Xiang Yuan menawarkan ke rumahnya dan juga menyuruh mengajak Lao Qing. Mendengar itu Su Yanxi menyetujuinya dan akan mengajak Lao Qing besok jam 7 malam. 好吃好喝给你们备上，把老谢叫来，先走啦。 Keesokan harinya Xiang Yuan langsung merapikan barang-barangnya dan membersihkannya. Kemudian Xiang Yuan membuka ponsel dan mendapat pesan obrolan bertiga dari Lao Qing namun dia salah kirim pesan ke grup obrolan bukan ke Su Yanxi secara pribadi dan membuat Xiang Yuan penasaran. 与你无关。 Bel rumah berbunyi dan saat mengecek di kamera CCTV ternyata Su Yanxi dan Xiang Yuan membuka pintunya dan menyiapkan sandal. Xiang Yuan bertanya Lao Qing di mana dan Su Yanxi menjawab masih ada urusan di toko dan datang terlambat. Kemudian Xiang Yuan menyuruh duduk namun Su Yanxi ingin mencari udara segar.
Xiang Yuan menghampirinya apakah dirinya berhutang karena ekspresi wajahnya begitu. Su Yanxi memberitahu kalau temannya sedang sakit parah di Shanghai dan baru melihatnya sebulan lalu. Kardiovaskular masalah yang serius, saat ini masih di rumah sakit untuk observasi dan beberapa hari lagi sudah izin dan akan pergi ke Shanghai dan masalah proyek diserahkan ke Lao Qing dan menyuruh Xiang Yuan menunggunya kembali. Xiang Yuan memberitahu kalau punya paman di Shanghai dan dia adalah ahli bedah kardiovaskular yang sangat terkenal dan akan mengirimkan nomornya kepada Su Yanxi dan yakin tidak masalah dengan keberadaannya. Su Yanxi hanya melihat Xiang Yuan dan Xiang Yuan bilang kalau tidak usah merasa berhutang padanya, mengganti siapapun dari tim teknis, Xiang Yuan akan membantunya. Lai Qin datang dan Ran langsung membuka pintunya. Lao Qin yang melihat rumah yang ditempatinya mewah mengatakan pasti mahal sewa rumah selama sebulan, namun Xiang Yuan beralasan kalau temannya yang meminjaminya. Lao Qing mengatakan kalau teman seperti apa yang meminjaminya rumah semewah ini kalau bukan pacarnya dan Su Yanxi mengatakan kalau Xiang Yuan tidak punya pacar. Lao Qing menggoda Xiang Yuan karena tahu masih lajang dan merekomendasikan pria di sampingnya yang tak lain Su Yanxi karena tampan dan kaya, namun Xiang Yuan bilang kalau suka yang tampan dan tidak punya uang. Kemudian mereka langsung berdiskusi bersama. Su Yanxi memberitahu Xiang Yuan setelah menyelesaikan proposalnya akan mengirimkannya ke Lao Qing, dan biarkan dia mengeluarkan versi beta dan menyuruhnya menunggunya kembali dari Shanghai baru membahas lagi. Su Yanxi menenangkan kalau pertandingan masih panjang jadi tidak usah terlalu gugup. Tiba-tiba bel berbunyi, Xiang Yuan yang heran siapa yang datang selarut ini membuka pintunya, dan ternyata itu Ludong yang ingin memberikan kue ulang tahun anaknya karena kuenya masih banyak, dan lain kali jika ada kesempatan menyuruhnya datang ke pesta anak kecil karena sangat menarik dan berpamitan pulang. Lao Qing tersenyum dan bertanya siapa pria itu. Xiang Yuan memberitahunya kalau dia tetangga sebelah yang mempunyai anak tunggal. Lao Qing lalu berasumsi apakah wanita suka pria yang seperti ini, tampan dan kaya. Xiang Yuan kemudian mengatakan kalau dirinya berbeda dan sudah mengatakannya tadi kalau suka pria tampan dan tidak punya uang dengan mengedipkan mata ke Su Yanxi. Su Yanxi mengatakan kalau sudah selesai dan mematikan komputernya dan mau berpamitan pulang, Xiang Yuan ingin mengajaknya makan kue tapi Su Yanxi menolaknya. Lao Qing yang ingin makan sepotong pun tidak memperbolehkannya dan akan membelikannya kue sekereta penuh. Saat di mobil Su Yanxi memberitahu Lao Qing kalau Chen San sudah memberitahu kalau dirinya bisa mengundurkan diri tahun depan dan teringat saat menjadi mahasiswa di mana saat itu Su Yanxi yang juara satu saat mengikuti lomba inovasi diperkenalkan ke Direktur Liang Liang dan terkesan dengan pemikirannya yang maju dan Liang Liang ingin mengajaknya bergabung dengan perusahaannya setelah sarjana. Su Yanxi tidak menyesali itu karena memilih jalannya sendiri dan tidak menyalahkan siapapun. Tiba-tiba ponselnya berdering dan mendapat panggilan. Melihat ekspresi gelisah, Lao Qing bertanya ada apa dan Su Yanxi memberitahu kalau operasi temannya sudah keluar, perlu menggunakan operasi penggantian busur aorta total dan resikonya sangat besar. Lao Qing cemas dan Su Yanxi menyuruhnya jangan panik dan akan pergi secepatnya ke Shanghai dan memberitahu Xiang Yuan tidak akan kembali dalam waktu dekat. Su Yanxi yang sudah di Shanghai mengirim pesan ke paman Xiang Yuan dan menyuruhnya mengangkat teleponnya. Sementara itu di kantor Xiang Yuan menggantikan Su Yanxi memimpin rapat, awalnya karena ada Li Qin di sana, Xiang Yuan berpura-pura tegas dan bilang banyaknya karyawan yang datang telat dan pulang cepat yang dapat merugikan perusahaan maka jika terjadi lagi akan melapor ke kantor pusat dan resikonya adalah dipecat. Li Qin tersenyum dan menyuruh mendengarkan ketua Xiang. Kemudian Xiang Yuan menyuruhnya bekerja lagi karena ada hal rumit yang akan disampaikan ke mereka. Setelah Li Qin pergi Xiang Yuan membagikan selembar kertas dan menyuruhnya mengisi nama proyek dan pemimpin proyek dan jika pekerjaan kalian di tahun itu melebihi jumlah dasar akan mengajukan permohonan kinerja tambahan ke kantor pusat dan membuat mereka senang namun salah satu dari mereka bertanya bagaimana kalau tidak ada proyek yang mencarinya dan Xiang Yuan bilang itu masalahmu sendiri dan harus dilakukan sekarang adalah memperbaiki sikap pekerjaan dan meningkatkan kinerja, bukan menyalahkan orang lain di sini. Dia marah karena tidak berhak mengaturnya dan menyuruh mengurus timnya sendiri. Namun Xiang Yuan memberitahu kalau sebelum Su Yanxi pergi ke Shanghai, mempercayakan seluruh tim teknis kepadanya dan bertanggung jawab penuh termasuk kau. Mendengar itu dia langsung melempar kopinya dan pergi dari rapat. Su Yanxi terus berusaha menghubungi paman Xiang Yuan yaitu Dr. Gu Yan namun tidak berhasil, dan saat temannya tahu dia menghubungi Dr. Gu Yan memberitahu kalau Profesor Liang pernah menghubunginya. Kalau Dr. Gu Yang melakukan operasi ini, dia yakin temannya pasti akan stabil.
Kemudian mereka melihat jadwal Dr. Guyan dan bertanya ke salah satu perawat di sana, namun kebetulan Dr. Guyan hari ini sedang berlibur ke luar negeri dan meminta maaf. Su Yanxi menunggu operasinya dan setelah dokter keluar, mereka langsung bertanya dengan operasinya. Dokter itu mengatakan operasinya sukses dan dengan membuka maskernya dokter itu bilang kalau bukan Dr. Wang namun Dr. Guyan. Dr. Guyan mengatakan kalau pasien akan sadar setelah melewati periode pengamatan setelah 15 hari. Su Yanxi berterima kasih dan tidak pernah menghubunginya sebelumnya dan mengira tidak datang. Dr. Gu bertanya apa hubungan kalian berdua dan Dr. Guyan diberitahu Xiang Yuan mengatakan kalau Su Yanxi pemimpinnya. Dr. Gu juga bilang kalau tidak mudah mengurus keponakannya dan Xiang Yuan tidak pernah mencari demi siapapun, namun kali ini turun tangan sendiri demi Su Yanxi, sudah meminta berkali-kali seperti mendesak nyawa. Saat itu ternyata Xiang Yuan meminta tolong ke pamannya saat tengah malam dan belum genap 1 hari liburan ke luar negeri namun Xiang Yuan sudah memesankan tiket pulang untuk segera mengoperasi teman Su Yanxi karena kondisinya sudah parah. Awalnya Dr. Gu menolak karena ini liburan pertamanya setelah 5 tahun bekerja, namun Xiang Yuan mengingatkan sumpah mahasiswa kedokteran dan membacakannya hingga akhirnya menyetujuinya. 类之病痛就健康是完美，奋斗终生。 Dr. Gu mengatakan ke Su Yanxi tidak pernah melihat Xiang Yuan begitu cerewet dan salut padanya. Kemudian Su Yanxi langsung mengirim pesan ke Xiang Yuan mengucapkan terima kasih. Xiang Yuan setelah membaca pesan dari Su Yanxi langsung meneleponnya dan bertanya tentang operasinya dan Su Yanxi mengatakan kalau operasinya lancar dan mengucapkan terima kasih. Namun saat sebelum dia meminta tolong ke pamannya, Xiang Yuan sebenarnya susah butuh seharian dia menunggunya dan juga pesan untuk tiket pesawatnya Xiang Yuan rela merogoh kocek sebesar 20.000 yuan. 我舅舅今天晚上值班吗？ Xiang Yuan bilang kalau itu hanya masalah sepele dan hanya susah saat menghubunginya perlu beberapa waktu. Kemudian Li Qin sedikit marah ke Xiang Yuan karena menentukan jam kerja fleksibel tanpa izin dari kantor pusat dan Xiang Yuan memberitahu kalau sudah izin dan sudah disetujui namun Li Qin tidak percaya karena butuh 15 hari atau setengah bulan setelah pengajuan apalagi cuma permintaan hal kecil seperti ini. Xiang Yuan dengan tersenyum mengatakan ke Li Qin apakah kantor pusat begitu lambat memberitahu kepadanya dan menyuruh memeriksa kotak surel di ponselnya. Li Qin terkejut dan beranggapan kalau Xiang Yuan orang dalam dan kemudian pergi. Su Yanxi menunggu temannya yang baru dioperasi di kamar dan akhirnya dia tersadar dan Su Yanxi memanggil perawat. Perawat mengatakan keadaannya sudah stabil dan menyuruh memanggilnya kalau ada sesuatu. Kemudian temannya bilang membuat kita bingung mendapat penyakit seperti ini dan berkat Su Yanxi kau bisa dioperasi Dr. Guyan. Dan di saat dia mau bicara, Su Yanxi mendekatkan kupingnya dan temannya bilang kalau berhutang lagi padanya dan Su Yanxi tersenyum menyuruhnya istirahat. Su Yanxi berpamitan pulang dan menyuruh menghubunginya jika perlu apa-apa. Dan di saat Su Yanxi keluar dari rumah sakit, dia melihat ada Xiang Yuan di luar. It's beautiful, 记忆，多想说出这一直。 Di kantor Li Qin sedang marah ke Chen Su dengan menunjukkan kalau Huan Qiming tidak berhasil tanda tangan karena kurang 2 garis dan menyalahkan Xiang Yuan karena menyinggung Huang Qiming. Namun Chen Su mengatakan kalau Huang Qiming dari awal memang tidak mau bekerja sama dengan perusahaan ini. Xiang Yuan hanya kebetulan memberinya kesempatan dan Huang Qiming dari tahun ke tahun permintaannya semakin menyulitkan dan memberitahu tahun ini jika bukan algoritma baru dari Su Yanxi perusahaan sudah rugi. Menurut Chen Su Huang Qiming berpikir kita tidak bisa apa-apa terhadapnya sehingga begitu sombong namun Li Qing bilang kalau dia klien wajar kalau sombong, malah kalian yang lebih sombong dan siapa sebenarnya yang bos. Dan saat Direktur Li meneleponnya, Huang Qiming tidak mengangkatnya dan ini masalah serius. Li Qin meminta Direktur Li mengeluarkan Xiang Yuan secepat mungkin namun Chen Su membelanya dan tidak ada hubungannya dengan Xiang Yuan. Direktur Li juga bilang jangan terlalu dibesar-besarkan karena Xiang Yuan sudah berusaha amat keras dan memintanya meminta maaf ke Huang Qiming dan menyuruhnya menambahkan 2 garis di tanda tangannya maka akan beres.
Chen Su memberitahu kalau Xiang Yuan masih dinas di kantor pusat dan lebih baik buat janji ke Huan Qiming setelah dia kembali. Direktur Li menyuruh menghubungi Su Yanxi dan pergi bersama ke sana dan Li Qin tetap bersikeras kalau tidak bisa mengatasi masalah ini meminta Xiang Yuan dikeluarkan. 不解决，向元必须走人。 Sementara itu di Shanghai Su Yanxi ngopi dengan Xiang Yuan di kafe, dan tiba-tiba Su Yanxi mendapat panggilan dari Chen Su dan bertanya apakah Xiang Yuan ada di sana. Setelah Chen Su tahu kalau Xiang Yuan pasti mencari Su Yanxi saat ke Shanghai, Chen Su menceritakan saat dia bersama Xiang Yuan bertemu dengan Huang Qiming. Saat itu Chen Su dan Xiang Yuan menemui Huang Qiming karena algoritma yang dia minta selesai dan menagih janji akan menambah pesanan 50% dan berjanji akan kerjasama dengan menandatanginya. Namun saat itu Huang Qiming mau mengajak Xiang Yuan minum anggur sampai mabuk berat dan memuntahi. Huang Qiming bahkan menyeka mulutnya dengan dasinya, kemudian dasi itu dibuat kupu-kupu. Mendengar itu Su Yanxi tersenyum dengan melihat Xiang Yuan dan bilang kalau banyak sekali ide nakalnya dan menyuruhnya melanjutkan apa yang terjadi. Tentu saja Huang Qiming marah dengan apa yang dilakukannya. Chen Su sudah meminta maaf namun Huang Qiming tetap marah karena kali pertama dia diperlakukan seperti ini seumur hidupnya. Tapi menurut Chen Su, Xiang Yuan tidak bisa disalahkan walaupun masih kurang 2 garis dan betapa menariknya Xiang Yuan sampai membuat Huang Qiming begitu marah sampai-sampai telepon Direktur Li tidak diangkat. Karena masalah itu Li Qin ingin Xiang Yuan dikeluarkan dan Direktur Li hanya mengikuti arus. Chen Su bertanya apakah akan mempertahankan Xiang Yuan. Su Yanxi menyuruh menghubungi Huang Qiming untuk bertemu dengannya 2 hari lagi setelah selesai liburan dan akan pergi bersama Xiang Yuan. 咱一起去。 Su Yanxi bertanya ke Xiang Yuan apa tidak berpikir dulu sebelum memuntahi Huang Qiming dan Xiang Yuan hanya memberinya sedikit pelajaran karena menghina dan menjelekkan senior yang dihormati dan yang paling rajin, Su Yanxi. Mendengar itu Su Yanxi tersenyum dan bilang kelak jangan lakukan lagi hal yang tidak bermanfaat seperti itu karena Su Yanxi tidak butuh Xiang Yuan membelanya. Xiang Yuan tidak mendengarkan dan dia mengetok mejanya. Kemudian makanan yang sudah dipesan datang dan Su Yanxi bilang tidak perlu diet, dan menyuruhnya makan. Xiang Yuan bertanya ke Su Yanxi kalau dirinya dan Yin Yin siapa yang lebih gemuk. Su Yanxi menjawabnya kalau gemuk hanyalah suatu standar horizontal dan tidak ada artinya namun Xiang Yuan tetap ingin tahu jawaban siapa yang lebih gemuk antara dirinya dengan Yin Yin dan saat Su Yanxi menjawab kau, Xiang Yuan melemparnya dengan tisu dan Su Yanxi meninggalkannya. Saat mau pulang mereka bertemu dengan teman sekelas Xiang Yuan yang bernama Liang dengan naik mobil. Xiang Yuan berpura-pura tidak mengenalnya karena nanti dia akan bergosip, namun Liang turun dan menyapanya. Liang juga tahu Su Yanxi karena dulu gadis di kelasnya memujanya. Liang ingin mengantarnya naik mobil yang baru dia beli namun Xiang Yuan beralasan sibuk pekerjaan tapi Liang langsung mengatakan kalau kalian sibuk pekerjaan atau sibuk pacaran. Xiang Yuan memberitahu kalau Su Yanxi sekarang pemimpinnya di perusahaan yang sama dan bilang kolega kemudian dia mengajak pergi Su Yanxi namun Su Yanxi menyuruhnya naik mobil karena sudah larut dan jangan membuat malu Maserati dan bertanya apa sudah pernah naik. Mendengar itu Xiang Yuan langsung berpura-pura belum menaikinya dan beralasan orang yang bahkan belum melunasi utang kartu kredit mana mungkin pernah naik mobil semahal itu. Kemudian mereka masuk ke dalam mobil dan Liang bertanya apakah kalian kembali bersama. Xiang Yuan yang mendengarnya terlihat kesal dan Su Yanxi menjawabnya hanya rekan kerja. Kemudian Liang melirik Xiang Yuan sudah tahu kalau Xiang Yuan rela bekerja untuk orang lain dan pasti ada motif tersembunyi dan ingin membantunya. Liang mengatakan kalau kebetulan malam ini akan makan bersama dengan teman sekelas dan sudah merencanakannya jadi mengundang mereka dan bayangkan pada saat itu banyak gadis yang dulu mengidolakannya. Xiang Yuan dan Su Yanxi hanya bertatapan tidak mengatakan apapun. Liang bilang kalau di kelas kami tidak ada yang pintar, setelah bertahun-tahun jarang melihat panutan master sepertimu dan bertanya apa kalian akan pergi dan mereka secara bersamaan bilang pergi. Kemudian mereka sudah berkumpul bersama dan Su Yanxi mengajari teman sekelas Xiang Yuan dulu sementara Su Yuan bilang kenapa mengajak Su Yanxi ke sini. Xiang Yuan sudah mencegahnya namun dia yang ingin pergi sendiri. Kemudian Su Yuan mengatakan kenapa tidak mengambil tempat di sebelahnya dan malah duduk di sampingnya. Xiang Yuan takut nona besar kaya yang tertarik padanya, perjuangannya akan berkurang 20 tahun. Mendengar itu Su Yuan bilang kalau di sini Xiang Yuan keturunan orang terkaya. Xiang Yuan langsung memotong pembicaraannya dan menyuruhnya diam. Salah satu dari mereka kagum dengan kehebatan Su Yanxi karena mengotak-atiknya sedikit bisa diselesaikan dan meminta WeChat-nya.
Tiba-tiba Nona Zhongling datang dan terkejut Xiang Yuan juga ada di sana. Xiang Yuan yang tahu karakter Zhongling bertanya ada berita heboh apa sekarang dan dia langsung bercerita duniawi yang membuat Xiang Yuan dan Su Yuan malas untuk mendengarkannya, bahkan Su Yuan memberitahu ke Xiang Yuan kalau Zhongling pintar berlaga dan cukup dengarkan perkataannya saja. Setiap tahun ada 366 hari dan 366 hari Dai mendapat penghargaan dan saat makan bersama seperti ini dia selalu datang terlambat 10 menit, benar-benar pintar berlaga. Kemudian Zhongling melihat Su Yanxi dan dia langsung berdiri ingin pindah tempat. Melihat itu Su Yuan memberitahu kalau harimau sudah melihat mangsanya karena semua orang tahu dulu Zhongling mengidolakannya saat itu. Zhongling menyapanya karena sudah lama tidak bertemu dan saat pindah sekolah sudah meneleponnya dan datang ke rumahnya namun tidak ada hasil. Zhongling terus memberikan pertanyaan dan membuat Xiang Yuan sedikit kesal. Zhongling penasaran kenapa Su Yanxi datang ke reuni kelasnya dan Liang langsung bilang kalau dia yang mengajaknya. Su Yuan menyuruh Xiang Yuan pindah ke sebelah Su Yanxi karena bisa-bisa Zhongling merebutnya namun Xiang Yuan bilang kalau Su Yanxi bukan teh yang gampang direbut. Su Yuan memberitahu kalau Zhongling seperti teh bilocun tua dari Dongting, mudah baginya merebutnya. Zhongling menyuruh Su Yanxi membukakan botolnya dan membuat Xiang Yuan menaruh gelasnya dengan keras. Su Yanxi langsung beralasan kalau tangannya cedera abis main bola dan menyuruh Liang membukanya. Liang bilang akan mengajaknya bermain Crossfire setelah makan dan Su Yuan tahu kalau permainan itu Xiang Yuan ahlinya saat di sekolah. Saat bermain game pun Zhongling terus bermanja ke Su Yanxi dengan memegang tangannya dan membuat Xiang Yuan kesal dan melepas headphone Liang dan menyuruhnya ke kamar mandi untuk menggantikannya bermain. Melihat Xiang Yuan bermain salah satu teman prianya ingin bertaruh kalau sama tim Xiang Yuan kalah maka akan menemaninya nonton ke bioskop dan membuat Su Yanxi melihatnya. Xiang Yuan menyetujuinya akan menemaninya nonton bioskop dan Su Yanxi yang tadinya hanya bermain biasa langsung pakai mode serius biar tidak kalah dan tentunya tidak rela Xiang Yuan pergi bersama dengannya. Mereka bekerja sama dengan baik dan membuat heran lawannya karena kombinasinya dan tingkat sensitifnya sama persis. Kesepakatan macam apa ini, membuat lawan kewalahan dan membuat Su Yuan hanya tersenyum melihatnya. Namun Zhongling merusaknya dengan melempar granat ke Xiang Yuan dan membuatnya terjatuh. Su Yuan langsung bertanya kenapa melakukan ini di saat mau menang. 没子弹，小道有人。怎么回事啊？都要快赢了。问钟灵。 Zhongling meminta maaf dan bilang tidak sengaja namun dia menembak Xiang Yuan lagi. Su Yuan mengatakan kalau Zhao Ling sengaja biar Xiang Yuan nonton bioskop bersama Xiao Bei. Mendengar itu Su Yanxi langsung menembak Zhongling dan meminta maaf kalau tidak sengaja. Xiang Yuan dan Su Yuan tersenyum melihatnya. 对不起，失误了。 Setelah tim Xiang Yuan menang, Xiao Bei tidak jadi nonton berdua dengan Xiang Yuan dan mereka berasumsi kalau Xiao Yanxi mendekati Xiang Yuan. Namun Liang bilang bukannya Xiang Yuan yang mendekati Su Yanxi dan mereka memberitahu kalau Su Yanxi membunuh Zhongling agar Xiao Bei tidak nonton bersama dengan Xiang Yuan. Xiang Yuan mengantar Su Yuan naik taksi dan sebelum itu dia bertanya apotek karena akan membeli obat flu untuk Su Yanxi dan Su Yuan bilang kalau kamu perhatian sekali ke Su Yanxi. Tapi Su Yanxi lebih perhatian ke kamu karena dia langsung membunuh anggota tim yang bermasalah agar kamu tidak bisa menonton dengan orang lain. Kemudian taksi datang dan menyuruhnya masuk, Su Yanxi datang dan mau mengantarnya pulang. Di jalan Su Yanxi tahu kalau Xiang Yuan tidak suka Zhongling, kemudian Xiang Yuan penasaran tahu dari mana dan bertanya ke Su Yanxi. Su Yanxi mengatakan kalau tahu dari tatapan matanya. Xiang Yuan langsung menatapnya dan menyuruhnya mengatakan kalau tatapannya sekarang apa memberitahunya aku suka kamu apa tidak. Su Yanxi memeluknya dan bilang ada mobil di belakangnya. Xiang Yuan penasaran sebenarnya Su Yanxi ini pernah pacaran atau tidak. Su Yanxi menggodanya dengan bilang kalau pernah terus mau apa. Xiang Yuan menebak kalau wanita itu Yin Yin. Su Yanxi heran kenapa harus Yin Yin dan mengaku kencan daring dan membuat Xiang Yuan tertawa.
Kemudian Xiang Yuan ingin tahu detailnya kapan dan kenal di mana. Su Yanxi bilang kalau pertama kuliah dan juga kenal saat bermain game kemudian pergi. Xiang Yuan menyuruh menceritakan kenapa bisa putus dan Su Yanxi mengatakan kalau dia yang memutuskannya. Xiang Yuan bilang kalau Su Yanxi bisa mendapat wanita yang lebih baik di dunia nyata dan bercerita kalau juga pernah kencan daring saat pertama masuk kuliah dan kenal bermain game dan dia bernama Dang. Kami berhubungan setiap hari tapi ternyata dia kurang ajar. Su Yanxi terkejut dan Xiang Yuan menceritakan saat itu tidak berpikir untuk bertemu di dunia nyata dan suatu waktu ingin ketemu namun dia menolaknya dan Xiang Yuan ingin video call namun tidak pernah mengangkatnya hingga suatu hari dia sedang mandi dan tidak sengaja menerima panggilan videonya dan membuat dadanya yang berotot kelihatan. Mendengar itu Su Yanxi menutup bajunya dan Xiang Yuan bingung saat melihatnya. Xiang Yuan beranggapan kalau pria itu jelek makanya tidak mau bertemu dengannya dan akhirnya memutuskannya. Xiang Yuan kemudian pergi ke apotek dan menyuruhnya menunggunya, lalu dia memberikannya ke Su Yanxi dan menyuruh meminumnya saat di rumah karena melihat sedang flu. Su Yanxi sudah memesankan go-kart untuknya dan mengantarnya. Saat di dalam mobil, Xiang Yuan mendapat panggilan dari informan keluarganya dan bilang kalau sudah menyelidiki Su Yanxi. Dia menyuruh Xiang Yuan berhati-hati dengan Su Yanxi karena punya hubungan yang tidak biasa dengan Chen San dan pernah diberi uang 1,5 juta yuan saat Su Yanxi bergabung di salah satu cabang perusahaan Uelin. Dia mengatakan kalau awalnya Xiang Yuan yang akan menempati ketua tim di Uelin namun Chen San tidak setuju dan memaksa Tuan mempertahankan posisi Su Yanxi sebagai ketua tim. Kata-kata tadi membuat Xiang Yuan kepikiran saat berada di mobil dan saat keluar dari mobil. Xiang Yuan ingin bertanya masalah itu namun berpikir lagi karena untuk apa tahu latar belakangnya karena tidak menikahinya dan mengingat tujuannya ke sini untuk apa dan membatalkan yang ingin ditanyakan. Kemudian dia mengatakan kalau 2 hari lagi akan kembali ke Uelin dan mulai besok tidak bisa bertemu lagi dengannya karena sibuk dan saat nanti melanjutkan proposal tentang lombanya, Xiang Yuan tidak ingin diskusi di rumahnya lagi karena tidak menerima tamu dan mengembalikan syalnya ke Su Yanxi. Melihat ada yang aneh, Su Yanxi mengejar Xiang Yuan dan bilang harus bertanya pada King dia bisa atau tidak. Xiang Yuan bilang kalau tidak bisa akan menyewa tempat di kafe karena tidak memerlukannya setelah pertandingan selesai dan bilang tidak di rumahnya. Kemudian Su Yanxi menyarankan di kantor saja saat setelah selesai makan dan tidak akan ada yang tahu. Terus bertanya sebenarnya kenapa marah, Xiang Yuan yang mendengar itu hanya bilang kalau mengerti satu hal yang tidak akan pernah memiliki hasil, jadi tidak ingin menyia-nyiakan waktu lagi. Tiba-tiba Su Yanxi memakaikan syalnya lagi ke Xiang Yuan. Su Yanxi menjenguk temannya yang sudah dioperasi namun perawat yang merawatnya terus melihat Su Yanxi dan bertanya ke pasiennya apa dia temanmu. Teman Su Yanxi bilang apakah kau tertarik padanya namun kau tidak akan mendekatinya walaupun kau tertarik padanya. Su Yanxi memberitahu kalau besok sudah tidak bisa menjaganya karena akan terbang lagi ke Uelin dan dia mengatakan kalau sudah dewasa tidak perlu khawatir. 那你好好休息啊。 Saat Xiang Yuan kembali ke Donghe Group perusahaannya di kantor pusat, dia tidak sengaja mendengar pembicaraan wanita yang bekerja di sana kalau Presiden Direktur datang hari ini dan mengira Presiden Direktur pasti sangat tampan saat masih muda, punya tata krama dan memiliki tubuh yang sehat. Xiang Yuan kemudian bilang kalau dia biasa-biasa saja saat masih muda dan kalau masalah dia memiliki tubuh yang sehat karena dulu dia sering dihukum berdiri oleh nyonya besar dan malah aneh jika tidak sehat. Mereka yang terkejut Xiang Yuan mengatakan seperti itu bertanya tahu dari mana soal itu dan membuat Xiang Yuan bingung dan mengalihkan pembicaraan dan langsung pergi. Xiang Yuan tidak sengaja bertemu Presiden Direktur dan tak lain adalah kakeknya saat mau naik lift dan sekretarisnya menghentikannya namun Xiang Yuan bilang buru-buru karena mau ke bandara. Tiba-tiba banyak orang di belakang yang juga ingin naik lift dan membuat Xiang Yuan bicara dengan keras ke kakeknya. Para pekerja di sana langsung membicarakannya dan bertanya siapa wanita itu, berani bilang begitu pada Presiden Direktur. Kakeknya yang melihatnya langsung bilang kalau lift sudah terbuka dari tadi dan menyuruhnya masuk, kemudian Xiang Yuan masuk dan bilang berterima kasih dengan tersenyum. Dan saat mau ke bandara Xiang Yuan bertemu Chen San saat sedang menelepon. Chen San yang melihat Ran langsung menyapanya dan bertanya apakah Su Yanxi mempersulitnya di perusahaan dan akan memberinya pelajaran.
Xiang Yuan langsung bertanya apa hubungannya dengan Su Yanxi karena banyak membantunya saat dia baru bergabung di perusahaan. Chen San kemudian menjelaskan pasti sudah mendengar banyak hal dari orang tentang gosip kami namun ada yang tidak bisa dia jelaskan pada Xiang Yuan dalam sekejap, namun semua itu tidak benar. Chen San juga mengaku saat itu memang banyak membantunya tapi Su Yanxi juga banyak membantunya dan untungnya dia bergabung ke perusahaan dan Chen San bisa melewati masa sulit itu. Xiang Yuan kemudian meminta maaf dan Chen San hanya tertawa karena ini hanya hal sepele, dan pergi karena mobilnya datang. Xiang Yuan kembali ke rumahnya dan kakeknya sedang makan di sana dan terkejut pulang apakah ketinggalan pesawat dan menyuruhnya tinggal sehari dan menginap di rumah karena sudah tidak lama pulang. Kakeknya juga mendengar kalau Xiang Yuan menghubungi Guyan dan saat menghubunginya terkejut baru 1 hari liburan sudah kembali karena pasiennya dan tidak pernah melihatnya seperti itu. Xiang Yuan bilang kalau hanya teman biasa, kakeknya yang baru pertama kali melihat Xiang Yuan menolong demi temannya bertanya teman seperti apa dan apakah bisa. Xiang Yuan langsung memotongnya karena tahu ujungnya ke pernikahan dan mengatakan kalau tidak menikah. Kakeknya juga tahu kalau Xiang Yuan membuat marah klien di Uelin dan membatalkan pesanannya jadi taruhannya sudah berakhir. Mendengar itu Xiang Yuan mengatakan kalau belum genap 1 tahun dan pasti akan meningkatkan penjualannya dan langsung berpamitan pergi. Kemudian Xiang Yuan mengajak Su Yuan bertemu dengan seseorang temannya yaitu Karma dan dia adalah pemain internasional Rosefire dan kebetulan saat itu dia melakukan siaran langsung dan menyuruh kru mengajaknya ke depan. Gao Leng yang tidak sengaja melihat siaran langsungnya terkejut ada ketua Xiang di sampingnya dan memberitahu ke semuanya saat berada di kantor. Gao Leng memberitahu selalu memilih penonton saat siaran langsung, dan tidak menyangka malam ini keberuntungan Xiang Yuan. Mereka kemudian menonton bersama dan melirik Su Yanxi yang sedang berada di ruangannya. Su Yanxi yang melihat mereka berkumpul keluar dari ruangannya dan tidak sengaja mendengar pembicaraan mereka kalau Karma dan Xiang Yuan memiliki hubungan baik dan membuat Su Yanxi melihatnya. Su Yanxi kembali ke ruangannya dan membuka Weibo. Gao Leng masuk ke ruangannya dan mengatakan apakah ingin menonton siaran langsung Karma dan Xiang Yuan. Su Yanxi melempar kertas dan menyuruh Gao Leng mengirimkan alamat linknya. 你也要看 K 神跟媛儿姐直播？地址。马上。 Gao Leng memperlihatkan akan ada sesuatu karena sekarang Su Yanxi mengikuti Karma di Instagram. Mereka berasumsi Su Yanxi mengikuti Karma karena merasa terancam karena Karma adalah pria tampan dan juga pintar bermain game. Wanita mana yang tidak suka di sampingnya jadi wajar kalau Su Yanxi yang paling tampan di sisi Xiang Yuan terancam dengannya. Gao Leng yang mendengar itu tidak akan membiarkannya dan ingin melakukan sesuatu untuk Su Yanxi dengan mengirimkan kata-kata di layarnya. 人生第一次花了钱的彩色弹幕送给你，老大，我知道你在，我人。 Xiang Yuan yang melihatnya langsung tahu kalau itu kelakuan dari tim teknik. Karma yang risih di spam bertanya apakah dia penggemar palsu karena mengungkit bosnya di siaran langsungnya dan wanita di sebelahnya mengatakan tidak penting dia penggemar asli atau bukan yang terpenting dia menonton siaran langsungnya. Mereka bertanya apakah Su Yanxi menonton siaran langsung ini dan seperti yang mereka tahu kalau Su Yanxi tidak mengikuti e-sport dan tidak bermain game, apakah itu karena Xiang Yuan? Xiang Yuan juga berpikir apakah Su Yanxi melihat siaran langsungnya dan mengirim pesan kepadanya. Para penggemar Karma yang melihat Xiang Yuan malah bermain ponsel lalu menghujatnya dan Karma bertanya sedang mengirim pesan ke siapa. Xiang Yuan bilang pacar. 男朋友。 Karena itu siaran langsung, membuat semuanya tahu dan Su Yanxi tersenyum. Penggemarnya pun mengira kalau pacarnya tampan karena mengacuhkan Karma. Gao Leng malah bingung karena Xiang Yuan mempunyai pacar karena tidak pernah mengungkitnya dan langsung mengirim pesan ke Su Yanxi kalau Xiang Yuan sudah punya pacar. Su Yanxi yang membacanya hanya tersenyum dan keluar dari ruangannya untuk mentraktir mereka makan camilan. 要不要吃宵夜？我请客。 Saat sudah di tempat, Gao Leng meyakinkan lagi apakah boleh memesan sesuka hati dan Su Yanxi mengatakan tergantung hati nurani kalian. Mereka tanpa pikir panjang langsung pesan makanan. 我没有良心，我没有良心。风生好。好的。麻辣小龙虾，1份烤鱼，5条烤鱿鱼。还有没有别的呀？ Kemudian mereka bilang apakah senyuman ketua Xiang terlihat seperti terpaksa saat siaran langsung.
Mendengar itu Su Yanxi terkejut dan mereka memberitahu kalau Ketua Xiang bertengkar dengan Presiden Direktur di kantor pusat dan Yin Yin bilang ketua tim dimarahi hingga menangis. Tapi melihat siaran langsung itu seharusnya tidak begitu parah. Xiang Yuan memberitahu Su Yuan kalau anggota timnya dan Su Yanxi melihatnya saat siaran langsung. Xiang Yuan mengaku sebenarnya hanya main-main bilang pacar dan takut kalau dianggap cewek murahan dan tidak menyangka karma tidak mematikan mikrofonnya. Kemudian ponselnya berdering ada panggilan dari Su Yanxi dan Su Yuan ingin mengangkatnya namun Xiang Yuan mengambil ponselnya dan menerimanya sendiri. Dan ternyata yang berbicara adalah Gao Leng dan beralasan membajak nomornya dan saat Xiang Yuan kesal ingin memarahinya, Su Yanxi mengambil ponselnya dan bertanya kapan dirinya pulang. 我给你。赶快找回来。